Nah loh, diduga cemarkan nama baik, Refly Harun akhirnya laporkan Eko Kuntadi dan Rizal Afif. Dilansir dari Demokrasi ID, pakar hukum tata negara Refly Harun melaporkan Rizal Afif dan pemilik akun Twitter @Eko Kuntadi ke Bareskrim Polri. Pelaporan itu terkait dugaan pencemaran nama baik. Rizal Afif merupakan tersangka kasus penculikan dan pencabulan 12 anak di Jakarta, Bogor, dan Tangerang Selatan. Ada 2 orang yang saya laporkan dalam LP ini. Yang pertama si Rizal Afif, yang kedua akun @Eko Kuntadi yang memviralkan itu, ujar Refly kepada wartawan. Dugaan pencemaran nama baik itu karena Rizal Afif secara tiba-tiba membuat pernyataan yang menyebut dibayar Refly Harun 7 juta. Uang itu sebagai upah agar mengaku sebagai narapidana teroris. Padahal Refly menyatakan tak pernah memberikan uang dan mengaku Rizal Afif agar mengaku sebagai narapidana teroris. Lebih, Refly pun baru mengenal sosok Rizal. Dituduh ngasih uang, dituduh nyeting, ya kan, lalu kemudian dijelek-jelekin, ungkapnya. Sehingga pengakuan Rizal Afif ini sangat merugikannya, sebab pengakuan kredibilitasnya sebagai YouTuber. Saya ini kan ibaratnya podcaster dan YouTuber. Kepercayaan masyarakat terhadap saya itu kan penting. Selain sebagai YouTuber dan podcaster, saya juga opinion maker di bidang hukum. Kalau ada seperti ini justru akan mengganggu kredibilitas saya, kata Refly. Adapun pelaporan itu terregistrasi dengan nomor LP /B/0257 /6/2022 SPKT Bareskrim Polri. Kedua terlapor diduga melanggar pasal 27 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi elektronik dan pasal 310 KUHP serta 311 KUHP. Eko Kuntadi buat tudingan soal narasumber di podcast Refly Harun soal rekayasa keterangan. Kini hal itu disanggah oleh Refly sendiri. Eko dalam cuitannya di akun Twitternya menuding bahwa narasumber di podcast Refly yang kini tersandung masalah tersebut dibuat sedemikian rupa dengan tujuan membela terdakwa tindak pidana terorisme. Cuitan tersebut diketahui disandingkan dengan foto atau gambar yang berisikan narasi bahwa Refly melakukan sebagaimana tudingan Eko dalam cuitannya. Waduh, kabarnya Rizal Afif dibayar 7 juta untuk berbohong ngaku mantan narapidana di podcast Refly Harun. Tweet Eko melalui akun Twitter pribadinya. Menurut Refly, sebuah tudingan harus ada sumber sehingga orang tersebut berani menuding. Jika tidak, maka hal itu hanyalah imajinasi belaka yang dibuat-buat. Kalau Anda tidak bisa menyebut sumbernya, berarti Anda yang berbohong. Jangan-jangan Anda tidak mendapatkan sumber dari siapa-siapa, tiba-tiba Anda berimajinasi, tegas Refly melalui channel YouTube-nya. Jadi Mas Eko Kuntadi, tolong Anda katakan dari mana sumber yang kabarnya itu, ujar Refly. Meski merasa tuduhan Eko kepada dirinya jauh dari kata benar, Refly mengaku tidak akan membawa persoalan ini. Refly mengaku hanya ingin fokus mendidik masyarakat dan menyerahkan sepenuhnya pada masyarakat untuk kepercayaan kepada dirinya dan kepada Eko Kuntadi. Sudahlah, saya nggak main, itu perkara anak kecil dan lain sebagainya. Saya hanya ingin mendidik masyarakat saja. Masyarakat mau percaya saya atau percaya Anda, Eko Kuntadi, ungkap Refly Harun. Sebagaimana diketahui, sosok narasumber di podcast Refly Harun yakni Rizal Afif sebelumnya mengaku narapidana tindak pidana terorisme.
Padahal setelah ditelusuri ternyata bukan. Rizal pun kini sedang berurusan dengan hukum terkait tindakan yang diduga.